warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Sehat semua Bapak-bapak? Alhamdulillah. Ini pertama kalinya saya ke Tawangmangu dan saya bersyukur sekali kepada Allah Ta'ala bisa berjumpa dengan Bapak-bapak sekalian, wabil khusus dengan para asatidzah di Pondok Salman Al-Farisi ini dan juga para tulab serta semua ikhwah yang menyempatkan waktu untuk hadir menyimak sharing ilmu, bukan mengajar dan diajar, tapi sharing ya. Kita sama-sama belajar. Saya juga insya Allah nanti belajar kalau ada info-info terbaru tentang tempat-tempat mistis di sekitaran Gunung Lawu ini. Sebenarnya sebelum saya masuk ke materi, kalau tidak salah sudah sebulan yang lalu ya Ustaz ya, kita jadwalkan qadarullah ada acara mendadak, akhirnya kami batalkan dan rencana memang kami mau sekalian naik ke Gunung Lawu, gunung yang kata orang Jawa sebagai salah satu gunung terangker di Pulau Jawa ini. Banyak mitos-mitos, banyak ritual-ritual yang dilakukan di sana. Dan banyak juga katanya pendaki-pendaki yang sering hilang, bahkan sampai meninggal dunia. Betul apa enggak? Iya. Betul ya? Soalnya saya pendaki newbie, baru-baru saya. Pertama saya mendaki ke Gunung Slamet. Itu pertama kalinya mendaki gunung, ketinggian 3.428 kalau salah, mdpl. Nah, di sana punya mitos juga, tidak kalah seremnya sama di Gunung Lawu. Bahkan orang-orang Kejawen itu mempercayai salah satunya Gunung Slamet adalah sebagai gunung agung atau gunung gede. Kalau mendaki ke sana itu jangan macam-macam katanya begitu. Ya di mana-mana sih nggak boleh macam-macam, selaku kaum muslimin. Bukan hanya ke gunung aja. Dan di sana melalui pos jalur Bambangan ada sebuah pos, ya ini di pos 4 Samarantu namanya, yang di pos 4 ini terkenal di telinga para pendaki sebagai gerbang antar dimensi, dimensi alam manusia dengan alamnya bangsa jin. Itu katanya seperti itu. Ketika saya telusuri ternyata mitos-mitos itu tersebar karena salah satu pengalaman, ya, pengalaman dari beberapa orang pendaki yang mengalami kejadian-kejadian aneh di pos 4 Samarantu itu. Malah ada yang mengaitkan Samarantu dengan hantu yang samar. Ini ngawur sekali, otak-atik gatel. Mentang-mentang namanya samar dan ada hantu-hantunya dikatakan samar hantu, padahal bukan begitu. Samarantu itu nama pohon, bapak-bapak. Nama pohon itu sudah ada juga di konten saya waktu itu. Saya tanya langsung sama warga sekitar, Samarantu itu memang pohon, dan di pos 4 memang dulunya banyak sekali pohon-pohon Samarantu. Jadi bukan hantu yang samar. Dan akhirnya kita mencoba menginap semalam. Mitosnya para pendaki kan katanya nggak boleh menginap di pos 4 Samarantu. Ternyata ketika saya klarifikasi kepada orang-orang base camp, itu memang imbauan, anjuran dari orang-orang base camp supaya pendaki itu tidak nginep di pos 4 karena banyak pohon-pohon besar, khawatirnya tumbang, katanya begitu. Tapi ketika kami mohon izin, kami mau bikin konten sekaligus menginap semalam di Samarantu. Akhirnya saya dan tim nginep di situ, alhamdulillah aman sampai pagi. Ya nggak ada apa-apa, aman sampai jam 2 kita waktu itu bangun untuk sampai ke puncak lagi. Dan justru jin-jin itu akhirnya besar kepala, setan-setan itu besar kepala, bukan jin secara umum ya, jin yang fasik tentunya. Setan-setan akhirnya besar kepala ketika mereka dianggap bisa mencelakakan manusia, diagung-agungkan, diberikan sesaji-sesaji, entah itu atas nama leluhur kah, entah itu atas nama alam kah, atau apapun itu, mereka akhirnya nanti akan meneror orang-orang ketika tidak memberikan sesaji lagi.
Nah ini yang saya penasaran banget ke Gunung Lawu, ke tempat-tempat mendaki itu hilang. Apakah benar manusia itu bisa sampai dibawa masuk ke alam jin? Ya benar, memang bisa seperti itu. Ada salah seorang laki-laki sahabat yang hidup di zaman Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Riwayat ini saya temukan di dalam Mustadraknya Imam Al-Hakim. Ketika seorang laki-laki ini hendak sholat Isya, tiba-tiba dia diculik sama sekelompok jin yang kafir. Lagi mau sholat Isya itu. Di situ dia disekap. Sampai dia disekap lama sekali. Di alam manusia itu lama banget. Di riwayat dikatakan 4 tahun disekap, nggak balik-balik ke rumahnya. Sampai istrinya galau, ini suamiku kemana, kok nggak ada kejelasan. Akhirnya datanglah ke Amirul Mukminin, minta hukum kepada beliau, minta ditetapkan yang harus gimana, minta keputusan. Akhirnya diceraikan sama qadhi, dah dicerai saja, dan akhirnya dinikahkan sama laki-laki lain. Nah setelah istrinya menikah sama laki-laki lain, qadarullah ada penyerangan dari pasukan kaum jin yang muslim, datang menyerang kabilah jin yang kafir itu, yang ternyata di situ ada manusia. Nggak disebutkan siapa nama sahabat ini yang diculik sama jin. Yang penting jin muslim itu tanya, kamu manusia kenapa nyasar di alam kami? Nah, aku diculik katanya gitu, aku ditawan sama pasukan jin yang kafir ini. Ditanya dari mana? Dari Madinah. Akhirnya dikembalikan ke Madinah, ya, sama jin-jin muslim itu. Ya. Kemudian datang ke istrinya, ternyata udah sama laki-laki lain. Datanglah ke Umar bin Khattab. Ditanyai sama Umar, kamu kemana aja selama 4 tahun ini? Lah aku diculik jin. Perasaan aku di sana cuma semalam 2 malam, hanya sebentar saja, tapi ternyata udah 4 tahun di alam manusia. Ya, akhirnya dalam riwayat itu nggak dijelaskan lebih lanjut. Yang jelas Umar memberikan pilihan, mau balik ke istrimu atau maharnya dibalikan. Selesailah habis itu riwayatnya. Nah, ini salah satu dalil ya yang menunjukkan manusia bisa diculik, dibawa masuk ke dimensinya alam jin. Riwayat lain dalam musnadnya Imam Ahmad, ya, waqfitu sibyanakum indal masa fa innalil jinni intisharan wa khutfatan. Tahanlah anak-anak kalian ketika sore hari. Orang Jawa bilang sore hari ini di waktu sandekolo atau sandekala. Di sini ada enggak? Orang-orang mbah-mbah dulu mengatakan sandekala. Di Banyumas dulu bilangnya sandekala. Sandekala itu waktu maghrib. Disuruh, kata Rasul, disuruh menahan anak-anak kita. Fa innalil jinni intisharan wa khutfatan. Karena jin itu memiliki waktu untuk menyebar. Ya, dia itu berpencar ke seluruh penjuru bumi. Dan dia memiliki waktu untuk menculik manusia, dan biasanya adalah waktu maghrib. Dan yang paling rawan diculik adalah anak-anak. Makanya disuruh ditahan, jangan keluyuran waktu maghrib, kecuali mau TPQ atau yang semisalnya, dikawal sama orang tua. Ini juga salah satu dalil yang menunjukkan jin itu bisa menculik manusia, dibawa ke alam mereka. Nah, alam mereka itu di mana? Ya di alam-alam kita ini aja, bukan di mana-mana. Hanya saja mereka beda ruang dan beda dimensi. Berbeda dimensi. Ada skat-skat tertentu. Ya, sama di alam kita. Makanya ketika kita masuk ke salah satu daerah atau salah satu tempat yang memang di situ banyak dihuni oleh jin-jin yang kafir, yang fasik, tubuh kita ini cepat merespon. Sangat cepat merespon. Apa responnya? Merinding. Walaupun kita tidak takut loh ya. Beda urusan kalau takut. Kita tidak takut, kita berani. Malah tantang sisan demitnya gitu. Kalau ada itu. Tapi tubuh kita tidak bisa berdusta. Justru itulah
salah satu benteng, ya, benteng gaib dari Allah Ta'ala untuk kita semuanya, ya, sehingga ketika berbenturan dengan energi mereka, dengan radiasi gelombang mereka, berdirilah bulu kuduk kita, merinding. Bukan hanya di tangan, yang paling peka itu di sini. Di mana? Tengkuk. Di tengkuk. Kencang sampai kepala, dan masing-masing merinding pun itu kan berbeda-beda tafsirannya kalau antum perhatikan. Ya, bukan untuk tatoyur atau ikut-ikutan primbon, enggak, beda sama yang dijelaskan dalam primbon. Ya, kalau antum perhatikan nanti akan ngerti. Biasanya kan merinding di daerah sini. Makanya kita kadang kalau meruqyah orang, kita fokuskan tuh di area sini, tengkuk. Ini salah satu tempat favorit mereka. Dan di tulang belakang itu nanti mereka akan jalan-jalan ke sana kemari. Tulang belakang kan juga banyak saraf-sarafnya, dan di sini juga kan pusatnya alam bawah sadar manusia. Merasuki ya biasanya di sini. Sini kemudian nyebar memanjang sampai ke sini, ke belakang telinga. Kadang manjang lagi sampai ke sini, saraf di mata ini. Manjang lagi sampai ke hidung di sini, di khaisum, pangkal hidung. Maka kadang-kadang kita butuh yang namanya terapi tas air. Tas itu menggunakan cairan. Biasanya yang kami gunakan adalah zait sauda, minyak habatus sauda. Kita tetesin sedikit ke hidung, sekalian gurah. Lendir keluar, suara bagus, jinnya keluar. Kembali lagi tadi ke tempat-tempat yang angker itu ya. Sekali lagi, mereka tinggal di alam kita sama alamnya, hanya beda ruang atau beda dimensi. Ya, makanya ada gesekan-gesekan itu. Dan Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawanya dalam kitab An-Nubuwat, ya, beliau katakan banyak di zaman beliau itu orang diganggu jin karena tidak sengaja menyiram air panas, sehingga air panas itu mengenai jin yang ada di lubang-lubang. Kalau misal mereka ada di planet lain, planet Namek misalnya, planetnya Piccolo misal, ya, ya nggak mungkin kena siraman air panas itu, ya enggak? Karena mereka kena siraman air panas, ya, bisa jadi ketika mereka itu lagi setengah-setengah ya, ada di ruang mereka, di ruang kita, kena itu. Kecuali kalau kita membuangnya dengan membaca Bismillah. Siapa pembesar Khosrat, saya lupa namanya, mengencingi lubang yang di situ ternyata menjadi rumahnya jin, sehingga dia itu ditusuk sama jin sampai mati. Ini riwayat masyhur sekali, ditusuk sama jin sampai mati. Makanya kencing itu juga jangan sembarangan. Kalaupun memang harus terpaksa banget mengencingi lubang, baca doa dulu, ya, atau gali lubang sendiri. Khawatirnya bukan jin yang keluar, ular, kobra, mau apa dari patok. Khawatirnya begitu. Lalu apa yang kita harus lakukan? Misal pergi ke tempat yang memang banyak dimitoskan di situ ada jinnya, ya baca doa sesuai sunnahnya Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim. Membaca a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari keburukan-keburukan makhluknya. Baca itu 3 kali, maka kata Rasulullah, nggak ada satu makhluk pun yang berani mencelakainya dari awal mula kakinya melangkah di situ sampai dia beranjak dari tempat itu. Hafal semua nggih? A'udzu, ikuti. A'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Hafal? A'udzu bikalimatillahi at-tammati min syarri ma khalaq. Itu dibaca tiga kali.
Dan ada banyak doa-doa yang lain. Kalau misal susah baca doa itu, ya cukup baca ayat kursi. Hafalkan ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, itu juga bisa. Bahkan ketika dua muawwidzatain ini, Al-Falaq dan An-Nas, diturunkan kepada Rasulullah, beliau lebih mengutamakan membaca Al-Falaq dan An-Nas ketimbang bacaan-bacaan perlindungan yang lain. Karena keutamaan Al-Quran dibanding bacaan-bacaan lain, ya seperti keutamaan Allah atas seluruh makhluknya, kan begitu. Al-Falaq dan An-Nas. Jadi ketika jenengan meruqyah nggak hafal, misalnya belum hafal ayat-ayat yang panjang, belum hafal surat-surat yang panjang, kita udah punya bekal hafalan Al-Fatihah, cukup itu. Al-Fatihah kan dinamai dengan Ar-Ruqyah juga, surat Ar-Ruqyah dan Asy-Syafiyah. Surat yang bisa menjadi ruqyah, jambi dan Asy-Syafiyah, yang menyembuhkan. Baca Fatihah, bisa? Iyalah. Tambahannya Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Qul a'udzu birabbil falaq, Qul a'udzu birabbin nas. Diwaos, dibacakan orang-orang yang mungkin kesurupan, mungkin diganggu jin atau sedang kesurupan, atau bisa dibacakan kepada orang-orang yang sakit parah nggak sembuh-sembuh. Jadi kalau saya katakan ruqyah ini bukan pengobatan alternatif bagi kaum muslimin. Ini pengobatan yang pertama dan utama. Misal lagi sakit apapun itu, bacain Fatihah sambil dibawa ke rumah sakit. Bukan cuma dibacain tok tapi nggak ada ikhtiar yang lain. Tetap kita kerjasama sama medis. Kita juga percayakan kepada para dokter, ya, para atibak, para tabib-tabib, para ahli bekam misalnya kalau harus dibekam. Tapi sebagai kaum muslimin, ayo bacain Fatihah lah minimal ketika lagi sakit. Atau syukur-syukur hafal doanya Nabi untuk meruqyah diri sendiri. Baca bismillah 3 kali di tempat yang sakit. Kemudian baca A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ini riwayatnya Utsman bin Abi Al-As At-Tsaqafi. Kalau dari Anas bin Malik, A'udzu bi'izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir. Ada 2 versi. Jenengan mau pilih yang mana silahkan, yang penting dihafalkan. Yang penting hafal dulu. A'udzu billahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadir 7 kali, baru habis itu berobat, sambil berobat ke yang lain. Kenapa kok jin akhirnya jadi melunjak ke manusia dan mereka akhirnya besar kepala? Sekali lagi, karena mereka dipuja-puja. Indonesia negeri yang kaya akan budaya, kaya akan bahasa. Bahasa dari Sabang sampai Merauke aja beda-beda. Gak usah Sabang sampai Merauke, sesama-sama Jawa. Saya dari Banyumas, bapak-bapak dari mana ini, Tawangmangu. Saya ngapak-ngapak, jenengan bandek, beda kan? Aku di sini apa bahasanya? Nyong. Pada baik karo nyong. Di sini nyong juga. Oh kulo. Kalau saya nyong ya. Makanya Banyumas nyongker semua. Banyumas, Tegal, Brebes. Padahal masih sama-sama Jawa. Budayanya banyak. Dan hantunya pun juga kaya. Hantunya banyak. Dari Sabang sampai Merauke hantunya beda-beda. Danyangnya beda-beda. Hantu yang menasional. Nah, dia sudah punya nama, bahkan sampai internasional, sampai ada di game online, Nyai Ngalor Ngidul itu. Barakallahu. Nyai siapa? Roro Kidul itu. Sebenarnya Roro Kidul itu pandangan orang awam dikiranya dia yang menguasai kerajaan Segara Kidul gitu ya katanya, atau Segara Sewu. Padahal dia cuma menteri luar negerinya aja kalau dalam mitosnya. Ratunya itu bukan Roro Kidul, tapi Nyai Ratu Kenconosari. Nah, itu beda lagi. Petingginya Roro Kidul. Roro Kidul bawahannya.
Itu yang suka biasanya nemuin orang-orang yang bersemedi pengen ketemu sama Ratu Kidul. Itu menurut kepercayaan mereka ya. Dan biasanya mereka-mereka ini ya jelmaan-jelmaan, kebanyakannya jelmaan dari jin yang iseng supaya menjerumuskan orang itu masuk ke dalam lembah kesyirikan, seakan-akan dia itu memang betul-betul didatangi sama sosok-sosok itu, padahal ya bukan, itu jin kroco biasanya. Masa ya orang sini ngakunya titisan Roro Kidul, kalau kesurupan Roro Kidul, di area Cirebon Roro Kidul juga, di area Jogja Roro Kidul juga lah, banyak banget Roro Kidul. Mungkin habis itu mula sama Naruto itu. Nggak apa, belajar jutsu Kage Bunshin itu. Punya 1000 bayangan. Nah makanya kan aneh kalau seperti itu keadaannya. Itu yang internasional ya Roro Kidul. Yang nasional ada pocong, kuntilanak, sundel bolong, gendruwo, buto hijau ya. Apalagi banyak lah, tuyul, yang jadi-jadian ada babi ngepet, wah banyak banget. Dan hantu di Indonesia tuh nyerem, hantu paling serem. Kalau di Eropa ganteng-ganteng, hantunya pakai jas, pakai gaun. Ya, di Mesir ya hampir sama sih, mumi. Intinya sama-sama negara Islam, Indonesia dan Mesir. Tapi ketika saya di Mesir dulu, saya tinggal di desa namanya Samanut. Ketika di Mesir sama saya Mustafa Adawi, itu anak-anak ketika musim dingin mencekam keadaannya ya, karena di sana itu sepi. Jam 7 malam, jam 8 itu sudah banyak di dalam rumah, kecuali mereka yang kadang les atau apa. Saya lihat ya jalan di tempat gelap nyantai sambil murojaah hafalan Quran. Gak ada kayaknya rasa takut dikejar-kejar pocong atau apa, enggak ada. Sama-sama negara Islam, tapi saya di sana nggak menemukan hantu pocong. Dan saya nggak menemukan orang Mesir itu takut sama yang namanya pocong. Dan tidak ada istilah pocong juga di sana. Adanya di Indonesia. Coba di Indonesia, antum lewat kebun pisang, apa yang ada di sugesti, yang ada di pikiran? Oh, jangan-jangan nanti di skat-skat pohon itu ada yang lagi sedekap. Pakai putih-putih, lusuh, mukanya mengerikan. Si Mumun misalnya, tahu Mumun nggak? Itu si penggali kubur itu yang dulu di Indosiar itu ya. Ternyata ada pocong di situ. Atau misalnya pergi ke kuburan, melewati kuburan, pasti yang ada di benak, wah nanti ada kuntilanak lagi uncang-uncang, apa duduk di atas pohon sambil ketawa ringan. Nah, jin-jin itu akhirnya berkamuflase. Mereka banyak sekali menjelma itu ya mengikuti budaya dan apa yang dianggap oleh masyarakat sekitar. Mereka akan mengikuti keadaan zaman dan keadaan perkembangan budaya yang ada di situ, termasuk dongeng-dongeng yang ada. Akhirnya apa gunanya mereka menampakkan diri dengan wujud-wujud yang aneh? Supaya manusia memberikan sesaji di pohon yang dianggap keramat. Kulo nuwun, permisi mbah, mau lewat. Ada yang nyaut kemana? Monggo. Apa nggak langsung pingsan itu? Atau klakson di tempat-tempat angker. Di tol mana itu? Jawa Barat? Cipularang. Cipali juga ada batu yang nggak bisa dipindah, nggak bisa dihancurkan katanya begitu. Di tol Cipali ada, dan itu menurut penuturan warga sekitar sering ada orang-orang yang ngasih sajen di situ. Bahkan ada indigo yang bikin konten di situ, katanya banyak siluman-siluman kera yang melintasi di wilayah situ. Ya wallahu a'lam lah. Tapi yang jelas saya belum pernah ke sana. Moga-moga nanti bisa ke sana berkunjung.
mau tahu lebih lanjut apa sih mitos yang tersebar di situ. Nah, yang semacam itu ya dengan membunyikan klakson atau di wilayah Kerumput di Banyumas. Kalau antum pernah ke Banyumas, ada satu jalan ya yang berkelok dan di situ banyak pengemis 24 jam di situ. Itu daerah namanya daerah Kerumput. Nah, waktu itu saya sama tim pernah ke sana. Saya tanyain kenapa kok minta-minta. Ternyata nggak semua orang yang minta-minta di situ itu miskin. Minta-minta di situ ibaratnya seperti sebuah ritual. Katanya kalau ada yang nggak minta-minta bakal ada kecelakaan atau musibah, entah untuk pengendara atau orang-orang yang ada di kampung sekitar. Itu katanya seperti itu ya. Dan ini salah satu cara supaya setan menghinakan manusia lah. Gimana caranya bersodakoh dilempar-lempar seperti itu, kayak ngasih makan ayam, kayak ngasih makan bebek, lempar koin. Kepercayaannya menghormati penunggu situ, dengan lempar itu biar selamat. Ya benar kalau konsepnya sodakoh. Nah ini karena khawatir dengan penunggu jalan itu. Dan ternyata kita lihat di pojokan-pojokan jalan itu memang ada sesaji, bunga 7 rupa dan dupa, menyan itu yang ditaruh di pinggir-pinggir jalan. Nah itu nggak tahu untuk apa. Apakah untuk keselamatan, meminta ridho kepada jin yang ada di situ, atau mohon maaf untuk praktek tumbal pesugihan. Karena tumbal itu nggak mesti dari orang yang disayangi, kadang random juga, disebar di jalan-jalan, ya. Kemudian kadang disengaja supaya dompet atau uang itu dicopet, nanti copetnya itu kena tumbal. Ada yang kayak begitu, ada yang dengan menyediakan telur ayam kampung ditaruh di pojok-pojok rumah, macam-macam bentuknya itu. Nah itu saya ambil waktu sama tim, kita bakar langsung dupanya apa, kembang 7 rupanya itu, dupanya ya kita buang, dibakar ya kemebul. Itu di Kerumput wilayah kami. Nah, dengan adanya permintaan izin atau permintaan perlindungan semacam itu sudah disinyalir dalam Al-Quran surat Al-Jin ayat 6. Wa annahu kana rijalun minal insi ya'udzuuna birijalin minal jinni fazaduhum rahaqa. Dan bahwasanya ada laki-laki dari bangsa manusia yang meminta perlindungan pada laki-laki dari bangsa jin. Fazaduhum rahaqa. Bertambahlah rohak. Rohaq itu apa? Rohaqo menurut Ibnu Katsir rahimahullah itu ada 3 makna. Jadi akan bertambah teror jin yang menerornya, bertambah kepanikannya, dan akan ditambah ketakutannya. Jadi kalau misal dia nggak kulonun lagi, nggak minta izin lagi, nanti terornya akan ditambah terus menerus sama jin. Jadi dia makin sesat, ditambah panik. Wah bentar lagi bulan apa misalnya, bulan Suro misalnya, harus nyari ayam cemani, panik, bikin panik. Sementara uangnya ya ngepres misalnya. Ditambah ketakutannya juga, dibikin keluarganya ada yang sakit, banyak kecelakaan, banyak ini, banyak itu. Ya ulah manusia sendiri, mereka yang salah. Padahal kalau kita lihat dalam tafsir Quranil Azim, beliau mengutip riwayatnya dari Ikrimah. Kanal jinnu yafraqu minal insi kama yafraqul insu minal jinni aw asad. Jin itu dulu takut, dia kabur kalau ketemu manusia. Seperti halnya manusia itu takut ketika ketemu jin. Bahkan jin itu lebih takut lagi. Sebenarnya jin itu takut kalau ketemu kita, tapi ketika ketemu manusia, manusianya lari, dia nggak jadi lari. Sebenarnya takut nih ketemu manusia, tapi ketika papasan manusia yang lari duluan. Dan di sini dikatakan ketika ada manusia yang datang turun ke suatu lembah, harobal jin, jin yang di lembah itu semuanya kabur. Sampai ada suatu ketika ada Sayyidul Qaum, pemimpin suatu kaum, dia singgah di suatu lembah itu, kemudian dia mengucapkan na'udzu bi sayyidi hadzal wadi. Kami minta perlindungan kepada yang bau rekso, kepada yang menguasai lembah ini.
Akhirnya jin yang tadinya mau kabur tidak jadi. Mereka bilang satu sama lain, narahum yafraquna minna kama nafraqu minhum. Kami lihat ternyata mereka itu takut sama kita, sebagaimana kita dulu takut sama mereka. Fadanau minhum fa asabuhum bil khabali wal junun. Akhirnya yang tadinya menjauh, mereka mendekat dan membuat manusia itu bebal dan gila, dibikin kerasukan. Salah siapa? Salah manusianya sendiri. Jadi nggak usah nunjuk jin salah, bukan 100% salah jin. Jin melunjak pasti ada campur tangan manusia di situ. Ada dongeng-dongeng batil dan bodoh yang disebarkan, dan juga kepercayaan-kepercayaan yang rusak. Lalu gimana biar mereka itu akhirnya insecure, nggak mau menggoda kita? Didik anak-anak untuk tidak takut sama jin. Caranya ya jangan ditakut-takutin. Misal sore hari ya mau keluar, jangan bilang awas nanti di kebun pisang ada pocong, jangan kayak gitu. Bilang, nak, kata Rasulullah ya, waktu maghrib baiknya di rumah. Nah itu lebih aman daripada harus menakut-nakuti dengan sosok-sosok jin. Stop penayangan film-film horor ya di televisi antum, yang horor yang menampakkan wajah-wajah yang menyeramkan. Bimbing dan kasih edukasi bahwa pengakuan-pengakuan indigo di konten-konten mereka itu adalah pengakuan yang tidak benar. Karena Imam Syafi'i mengatakan, man za'ama annahu yarul jinna abtalna syahadatahu illa an yakuna nabiyan. Man za'ama min ahlil adalati. Barang siapa dari ahlul adalah mengaku dirinya bisa melihat jin, kami tolak persaksian, kami batalkan persaksiannya kecuali dia itu nabi. Mungkin ahlul adalah di zaman ini bisa dikatakan santri, santri, ustadz, kiai, atau siapapun itu yang punya gelar keagamaan, dia ngaku bisa melihat jin ke khalayak ramai, tolak persaksiannya kecuali dia nabi. Lebih serem lagi ya, di kitab Al-Kaukabul Ajud itu lebih tegas. Imam Syafi'i mengatakan, man za'ama annahu ra'ahum ruddat syahadatuhu wa uzira li mukhalafatihil Qur'an. Siapa ngaku-ngaku melihat mereka, yakni bangsa jin, persaksiannya ditolak, gak bisa diambil, gak bisa dipegang perkataannya itu, dan dia dihukum karena telah menyelisihi Al-Quran. Sampaikan itu ke anak-anak, sampaikan bahwa jin itu ya sama makhluk, sama kayak kita. Kita lemah, mereka juga lemah. Yang kuat hanya Allah Ta'ala. Dan kita diamanahi untuk jadi khalifah di muka bumi ini, yang tentu juga membawahi mereka. Ini ngapain kita takut sama mereka? Bilang jin itu makhluk yang sama seperti ayam, kucing, sapi ya, sama kayak kita, punya alam sendiri. Mereka juga sama diwajibkan untuk beribadah sama Allah Ta'ala. Wajib sholat, wajib puasa, wajib zakat, wajib haji, wajib beriman juga pada Allah dan Rasulnya, pada malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, hari akhir, qada dan qadarnya Allah. Sama wajib, sama diwajibkannya seperti kita. Jadi mereka itu bukan makhluk superior. Kalau ada orang ngaku punya kodam, coba dicek, dites. Ini saya kasih kopi, saya kasih gelas, saya kasih air panas. Coba kodamnya suruh bikinkan kamu kopi, tungguin, nggak bakal bisa. Nggak bakal bisa. Kalau perlu coba buka itu kemasan sasetnya. Khawatir jin kodamnya itu susah buka kopinya, antum yang buka. Coba kalau memang kamu punya kodamnya sakti, bikin kopi di depan saya. Kalau bikin kopi aja nggak bisa, jangan ngaku kamu itu sakti. Kodammu juga tidak sakti. Yang sakti cuma Allah Ta'ala. Paham ya? Apa yang diherankan dengan kemampuan kebal, kemampuan apa, bikin kopi aja nggak bisa kodamnya.
Atau nyuapin dia aja, beliin bakso. Coba kodamnya suruh nyuapin kamu, tanganmu nggak usah gerak, ya nggak bisa juga. Nah yang semacam ini apa ya, seenggaknya supaya mitos tidak berkembang pesat, jadi orang jangan mudah heran, dikit-dikit heran. Wah, mitos ini kan bukan hanya sekedar masalah jin saja di tempat angker atau di mana, termasuk orang yang katanya punya kemampuan terbang, berjalan di atas air atau apapun itu. Kata Imam Syafi'i jelas, jangan tertipu. Apabila kamu melihat seorang laki-laki terbang di atas udara, berjalan di atas air, fala taghtarru bihi, jangan kamu tertipu dengan kemampuan itu sampai kamu tahu apa sikapnya terhadap Al-Quran dan Sunnah. Kalau dia memang betul-betul orang yang berpegang teguh dengan Quran dan Sunnah, kemungkinan itu karomah. Tapi kalau sholat aja bolong-bolong, karomah dari mana? Itu adalah fasilitas dari setan. Syukur-syukur ya kalau misalnya lagi jalan-jalan ke tempat keramat, ada sesaji, ambil sajinya, buang, kantongin, buang, jangan malah dimakan sendiri. Gimana satu hukumnya makan sesaji itu? Boleh enggak? Nanti dibahas lagi ya. Ya, itu juga jadi pertimbangan. Saya pernah baca fatwa ada yang membolehkan, tapi juga ada yang melarang. Jadi saya tawakuf di sini, saya belum tahu gimana hukumnya. Apa boleh kita memakan makanan yang disajikan untuk para setan? Nah itu saya masih belum tahu. Ya, masih berhati-hati. Nanti dikaji lagi ya insya Allah. Tapi yang jelas kalau misal bentuknya kayak dupa, kembang-kembang, apalagi rokok, jangan malah dihirup sendiri. Buang aja, dibuang, dikantongin, taruh tempat sampah. Kalau dibuang disebar, yang ngotori juga. Dulu saya pernah bikin konten nyebarin bunga, wah malah tambah kotor. Akhirnya waktu kami ke Kebumen, kalau salah satu gua di sana itu minyak wangi yang dijadiin syarat, dupa-dupa dan semua yang ada di situ, kembang-kembang, kami kumpulin, kami bawa kantong kresek besar, ya, kita sweeping langsung sama juru kuncinya. Pak, mau di sini ya dibersihin biar alamnya nggak kotor. Kita bersihin satu persatu, habis itu kita buang ke tempat sampah yang aman-aman aja. Karena juru kunci itu kan ada yang galak, ada yang enggak. Kalau yang enggak galak ya alhamdulillah, yang galak ya kita main cantik. Ya, nggak bisa juga kita terlalu frontal, dan itu yang membuat akhirnya malah antipati terhadap dakwah ini. Pelan-pelan memang. Yang bisa kita buang ya buang, yang enggak ya enggak. Tapi kalau yang berkenaan dengan ritual agama yang memang sudah diakui di negara kita, ya enggak perlu kita usik lah. Khawatirnya sekali lagi malah antum yang kena hukum. Kalau hanya sekedar sajen-sajen yang nggak jelas dari kepercayaan apa, kan aman secara hukum juga, itu kita ambil. Begitu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mungkin nanti ada, kita banyakin tanya jawab karena sampai 7:30 ya. Gitu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan kepada Ustadzana Ustadz Muhammad Faizar. Alhamdulillah banyak hal yang kita bisa dapatkan. Salah satunya tadi beliau menyampaikan bahwasanya kita harus membangun sugesti yang baik. Jangan sampai kita bersugesti tempat ini tempat yang mengerikan, tempat angker, tempat yang di situ ada jinnya, tapi kita bangun bahwasanya kita hanya takut pada Allah saja, ya. Kita seorang muslim yang kita berkewajiban memiliki akidah yang baik
yaitu tidak takut kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi apalagi sampai malah nakut-nakuti yang lain, terutama anak-anak ya. Jadi anak-anak dibangun juga bagaimana dia juga punya iktimat kepada Allah, sikoh kepada Allah, sehingga dari kecil dia tumbuh menjadi seorang yang muwahhid, bukan ditakut-takuti dengan jin. Kemudian juga dibangun edukasi yang baik ya, lingkungan yang baik, diajarkan tauhid, diajarkan bagaimana anak-anak ini dari kecil tumbuh bersama Al-Quran, sehingga dia yakin selama dia dekat dengan Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang bisa memberikan madarat kepada dia. Ini jadi insya Allah seperti itu. Juga terakhir beliau juga menyampaikan terkait dakwah juga, kewajiban kita mengedukasi lingkungan sehingga bagaimana lingkungan itu juga tidak terpengaruh dengan hal-hal yang mistik, hal-hal yang tidak baik, terutama mungkin di sekitar sini ya. Di lereng Lawu tadi sudah disampaikan di Mukaddimah juga. Ternyata juga bukan hanya lereng Lawu, di semua tempat ada tempat-tempat yang anggap mistik, dianggap angker gitu. Dan itu sebenarnya dakwah kita untuk menghilangkan hal-hal yang seperti itu. Jangan sampai orang punya anggapan tempat ini tempat angker. Jadi suksesnya dakwah salah satunya kalau kita lewat di satu tempat yang dulunya angker sudah biasa. Ya, salah satunya tempat ini, tempat yang sekarang jadi pesantren ini. Dulu orang kalau pada maghrib itu nggak berani lewat jalan dekat sini. Mungkin orang sini semuanya paham. Tapi alhamdulillah setelah ada pesantren ini jadi munawar, jadi munawar itu terang. Di Padang basa Jawane gitu. Ini alhamdulillah itu. Jadi ini salah satu sarana dakwah, bagaimana tempat-tempat itu yang dulu ngeri, orang kayaknya di situ gelap, nggak ada cahayanya, kita terangi insya Allah dengan cahaya Al-Quran. Demikian insya Allah kita langsung ke season berikutnya. Insya Allah ini season yang paling menarik ya.